Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama yang saya hormati Bu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Surabaya. Oke, jadi yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang saya membuat judul ini dikarenakan adanya hubungan yang kuat antara budaya organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena dengan adanya budaya organisasi, kinerja aparatur dapat dikendalikan dan berdampak pada jenis pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Kinerja pegawai menunjukkan masalah utama dengan pelayanan publik yang dihadapi pemerintah kota saat ini. Pegawai dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan standar pelayanan yang sangat rendah dan tidak memenuhi harapan masyarakat untuk pelayanan yang adil dan merata. Nah, dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, organisasi pemerintah harus menerapkan budaya organisasi. Ini terkait erat dengan kualitas pelayanan di organisasi publik dan dengan nilai pelayanan, karena memberikan pelayanan publik sama dengan memberikan makna bersama. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini terdapat 3 persoalan. Yang pertama yaitu apakah budaya organisasi pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Dan permasalahan yang ketiga adalah bagaimana kinerja organisasi pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dalam proposal tersebut yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pada kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini terdapat 2 macam manfaat penelitian, yaitu secara teoristis dan secara praktis. Jadi secara teoristis ini, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam penerapan etika pelayanan publik, khususnya mengenal pengaruh organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Nah, yang secara praktis ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, khususnya yang menyangkut tentang perilaku atau budaya suatu organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya. Oke, selanjutnya itu batasan istilah. Nah, di sini saya mengambil 4 batasan istilah yang saya ambil. Yang pertama yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah nilai-nilai dasar yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang mempengaruhi pola perilaku anggotanya baik di dalam maupun di luar organisasi. Terus yang kedua yaitu kualitas pelayanan publik, yaitu tingkat kepuasan dan keadilan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintahan. Terus yang ketiga yaitu pelayanan kepada masyarakat atau biasa disebut besar. Organisasi organisasi pelayanan publik di pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tidak transparan, pasti dan terjangkau kepada masyarakat. Yang keempat yaitu tidak salah organisasi, yaitu evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu penelitian dahulu yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis sekarang. Namun,
penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Dalam landasan teori ini terdapat dua teori, yaitu teori budaya organisasi dan teori pelayanan publik. Dalam teori budaya organisasi ini, yaitu baik teori organisasi maupun manajemen sumber daya manusia, organisasi dari sudut pandang perilaku. Sementara itu, teori organisasi mengacu pada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, atau organisasi sebagai wadah tempat orang yang bekerja secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Budaya organisasi ini sebagai sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Selain itu, warga membentuk sistem permaknaan bersama yang membedakan organisasi dari organisasi lain ini, yaitu sistem pemaknaan bersama merupakan komponen penting dari nilai-nilai organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi orang yang bekerja di sana, karena budaya perusahaan ini akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan dalam teori pelayanan publik, dalam kutipan Kurniawan dalam Sinambela mengatakan bahwa pelayanan publik ini berarti memberikan layanan atau melayani kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan organisasi sesuai dengan aturan dasar dan standar yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan konsep pelayanan prima, yaitu pelayanan yang sistematis dan menyeluruh. Kualitas pelayanan publik adalah kualitas pelayanan yang birokrat terhadap masyarakat yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan umum yang mengacu pada upaya untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan yang diharapkan atau diinginkan oleh peminta layanan atau masyarakat. Tingkat pemenuhan harapan tersebut itulah yang terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pemenuhan harapan, maka semakin rendah kualitas pelayanan tersebut. Yang kedua yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini terdapat beberapa metode penulis yang teliti. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang diperoleh dari narasumber tersebut dicari hingga mendapatkan jawaban yang ilmiah. Selanjutnya yaitu pendekatan ilmiah. Peneliti menggunakan pendekatan induktif untuk memanifestasikan keadaan sebenarnya dan sifatnya yang aktual pada saat penelitian, dengan cara mendapatkan informasi, mengumpulkan data, serta menganalisis informasi tersebut untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Sumber data dan data pilihan. Sumber data penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis. Data penelitian diperoleh dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari narasumber untuk mendapatkan jawaban yang ilmiah. Dengan demikian, batasan istilah dalam penulisan ini mencakup konsep budaya organisasi, kualitas pelayanan publik, usaha, kinerja organisasi, pelayanan publik, dan faktor-faktor penghambat organisasi dalam pelayanan publik. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti ini cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang diperoleh dari narasumber tersebut dicari hingga mendapatkan jawaban yang ilmiah. Teknik pengumpulan data. Nah, di sini ada 3 teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama itu studi dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan data dari dokumen-dokumen terkait seperti peraturan, pedoman penilaian kinerja, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelayanan publik dan budaya organisasi. Yang kedua yaitu secara kuesioner. Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai persepsi dan tanggapan responden terhadap budaya organisasi dan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga yaitu analisis teori, yaitu peneliti menggunakan analisis teori untuk mengukur pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teori-teori yang terkait. Yang terakhir yaitu teknik analisis data.
Dalam teknik analisis data ini terdapat 4 macam, yaitu deskriptif, kualitatif, komparatif, dan analisis teori. Nah, dalam yang deskriptif ini untuk menggambarkan karakteristik budaya organisasi dari kualitas pelayanan publik yang diamati. Dan dari teknik analisis data yang kualitatif, yaitu untuk memahami makna dan konteks dari informasi yang diperoleh. Terus selanjutnya yaitu komparatif, yaitu analisis komparatif antara data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menemukan pola dan perbedaan yang signifikan. Terus selanjutnya yaitu analisis teori, yaitu untuk mengaitkan temuan-temuan empiris dengan teori-teori terkait dalam memahami hubungan antara budaya organisasi dan kualitas pelayanan publik. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya. Saya akhiri, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.